Dia adalah penjahat yang sangat berbahaya. Bahkan pelepasan membutuhkan 2 penjaga. Tapi bagaimanapun, itu terlalu lama. Ketika sampai setengah jalan, dia berhenti tiba-tiba. Aku mengatakan ini. Aku akan merindukan kalian ketika aku keluar. Apa ini? Sipir tidak bereaksi tepat waktu, dipukul dengan siku. Dia siap melarikan diri. Ambil kunci untuk membuka borgol dan belenggu. Kemudian dengan cepat berlari ke ruang cuci, menjepit pintu dengan tongkat. Memanfaatkan ruang ini, John bertindak cepat. Ikat salah satu ujungnya ke ventilasi. Ujung lainnya diikat ke bantalan mesin. Menggunakan traksi, jaring pelindung rusak. Saat sipir berlari, John biasa menyelinap keluar. Naik ke atap, lari cepat. Lari ke dinding luar. Memukuli beberapa penjaga lagi, baginya, ini hanyalah beberapa burung yang lemah. Kalahkan mereka dalam hitungan menit. Tetapi bantuan datang, John mati-matian berlari ke depan. Lalu melompat. Waktu yang tepat, 1 detik lebih awal, 1 detik terlambat semuanya akan jatuh. Penembak jitu ingin menembak John, tapi sudah terlambat. Yang merencanakan aksi kali ini, itu Mike dari Badan Intelijen. Dia sekarang membutuhkan bantuan John. Karena baru beberapa hari yang lalu, pangkalan rahasia Chia diserang oleh sekelompok pasukan khusus bersenjata lengkap. Bunuh siapapun yang mereka lihat, mengetahui situasinya tidak benar. Mike segera memerintahkan mundur, tiba-tiba lawan menembakkan bom penginderaan panas. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi. Mereka semua akan dengan mudah ditemukan, melihat hanya dapat menghadapi mereka secara langsung. Setelah baku tembak sengit, Chia menderita kerugian besar. Mike dengan cepat bersembunyi di rumah persembunyian. Tanpa diduga, bom penginderaan panas juga mengikuti. Bersiap untuk menyerang. Dirobohkan olehnya lagi, musuh menembaki rumah persembunyian, tidak ada anggota staf yang selamat. Melihat situasinya tidak baik, Mike segera membawa ahli senjata itu pergi, melarikan diri dengan mobil. Lihat bom penginderaan panas di tanganmu. Ahli yang luar biasa. Ini sebenarnya jauh lebih canggih dari senjata Chia. Sepertinya lawan yang sangat bagus. Berurusan dengan mereka, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah mantan komando. Dia dipenjara karena memukul atasannya. Namun kemampuan bertarungnya yang hebat sangat diapresiasi oleh Mike. Jadi pembobolan penjara sudah direncanakan. Misi pertama sekarang adalah kembali ke pangkalan dan mengambil hard drive. Di dalamnya terdapat banyak data ilmiah. Misi ini seharusnya dilakukan secara rahasia. Di luar dugaan, John tidak mengikuti rutinitas tersebut. Sebenarnya, langkah John adalah untuk mengalihkan perhatian harimau agar tidak meninggalkan gunung. Menunggu sejumlah besar polisi tiba. Dia menyelinap ke dalam markas, karena kepolisian kosong, mendapatkan hard drive tanpa berkeringat. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu dan dilarikan kembali ke markas. Cuman bisa melihat John melarikan diri. Tetapi Mike diserang begitu dia mendapatkan hard drive. Lawan jelas datang dengan persiapan. Bahkan beberapa putaran bukanlah lawannya. Yang datang adalah Menteri Pertahanan, ternyata dialah dalangnya. Belum menunggu reaksi Mike. Tersingkir. Harus mengakibatkan kematian karena kecelakaan. Jangan tinggalkan jejak. Dengan keras. Seluruh rumah musnah dalam sekejap. John tahu bahwa Mike terbunuh. Segera memutuskan untuk membalaskan dendamnya. Menjalani penyelidikan, seorang gadis pirang muncul di hadapan John. Keesokan paginya, dia berinisiatif untuk mengunjunginya. Dan melalui hubungannya, menyelinap ke pesta makan malam. John akhirnya menyadarinya. Ada desas-desus bahwa Menteri Pertahanan menginginkan kudeta, tetapi dia tidak mengetahuinya. Itu semua hanya jebakan.
Ketika John ditipu oleh gadis itu untuk datang ke rumah, yang mengira akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba, yang ditunggu adalah pistol, dan seorang kepala staf tewas. Sebelum John sempat bereaksi, sirene polisi terdengar di luar jendela. Ini jelas jatuh ke dalam perangkap si pirang, sudah terlambat untuk bersembunyi. John dengan cepat mematikan daya, untuk mengalihkan pandangan penembak. Polisi mengirim seseorang untuk bernegosiasi, dan meletakkan bukti di depannya. Ternyata pesta makan malam sudah dimulai. John jatuh ke dalam perangkap mereka, menentang penjelasannya. Lawannya sama sekali tidak peduli. Jika kamu ingin melarikan diri, itu berarti kamu bersalah. Aku lahir dengan wajah penjahat. Sekarang, silakan datang kembali. Negosiasi gagal. Polisi akan segera menyerang. Melalui kunci cepat dengan kamera termal, dengan sangat cepat menemukan lokasi John. Tetapi ketika pergi ke lantai 2, sekedar makanan, saat ada petugas polisi yang lengah, John langsung menjatuhkannya. Menunggu yang lain datang, John berubah menjadi seragam polisi dan melarikan diri. Media langsung meliput kejadian tersebut. Juga dikatakan bahwa menteri akan datang ke pemakaman. Yohanes tahu, ini pasti orang menteri pertahanan, tujuannya untuk kudeta. Dia meminta ahli untuk meretas sistem markas. Temukan sumber senjata ini. Selang beberapa waktu, ahli tersebut membawa perintah untuk memindahkan pasukan. Di atas, sejumlah besar senjata ditampilkan. Semuanya diangkut ke kapal perang, tidak berani menunda. John menyelinap masuk dari laut, pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang. Begitu terjadi kudeta, konsekuensinya akan sangat tidak terduga. Pada saat yang sama dia juga melihat si pirang, John setelah menonton. Singkirkan seorang penjaga, ambil sandranya secara langsung. Tapi John tidak mengharapkan itu. Mike belum mati. Dia dan bawahannya yang lain semuanya dikurung di sini. Ketika keraguan tidak berakhir, Blonde membunyikan alarm, hasilnya John tersingkir dengan satu pukulan. Setelah mendapatkan cetak birunya, John ingin menyelamatkan semua orang, tetapi musuh datang. John hanya bisa mundur secepat mungkin, setelah berurusan dengan beberapa orang. Langsung ke kendaraan lapis baja, peluru ditembakkan tanpa henti. Adegan kacau balau, musuh melihat ini dan langsung menembakkan roket. Hasilnya dengan mudah dihindari oleh John. Bahkan tank pun tidak bisa melukai John. Sebaliknya, pangkalan itu tertiup angin. Marah, lawan mulai membombardir. Melihat situasinya tidak baik, John dengan cepat pergi ke geladak. Tank musuh mengikuti dari belakang, tapi detik berikutnya, John mengambil kesempatan untuk melompat ke laut untuk melarikan diri. Lalu dia bergegas ke Biro Keamanan Nasional. Veva memberinya cetak biru. Ternyata peta parlemen, tepatnya peta militer. Rute serangan Menteri Pertahanan ditandai di atasnya. Lawan tidak percaya apa yang dia katakan pada awalnya, tapi setelah menyelidiki, dia menemukan bahwa pengawal presiden semuanya adalah bawahan Menteri Pertahanan. Andi sepertinya benar seperti yang dikatakan John. Keduanya dengan cepat bertemu lagi, dan dengan hati-hati menganalisis situasi saat ini. Untuk mencegah kudeta terjadi, satu-satunya cara adalah melepaskan perjuangan. Dua gadis menghentikan truk, pihak lain mengira itu perselingkuhan. Dia tidak tahu bahwa dia dirampok. Beberapa mobil datang. Mereka yang turun adalah orang-orang besar. Mereka semua adalah teman John, setelah mengetuk pintu mobil. Besok, hal pertama yang menarik perhatian adalah sekotak keju, tetapi mezanin di dalamnya unik. Masukkan format kata sandi, semua senjata sudah terlihat. Kerugian besar. Biaya pengiriman keju menyeret beban amunisi. Ini bukan keju. Tentu saja tidak. Ternyata Kementerian Pertahanan mengambil tindakan pencegahan. Memilih alat transportasi sipil, sayangnya, ditemukan oleh John. Pada saat yang sama, Menteri Pertahanan juga siap, mereka akan membunuh Presiden. Kemudian menyalahkan semua kesalahan pada Mike, tetapi 1000 kali tidak berpikir bahwa John akan bertarung sampai mati.
Hanya melihat sekelompok dari mereka mengendarai kereta yang kuat langsung ke parlemen, sepanjang jalan. Apalagi para wali. Sampai dia melihat sebuah tangki. Semua orang bereaksi dengan cepat. Tapi jangan sia-siakan tembakan, cukup gunakan dongkrak dan gergaji mesin. Berhasil merebut sebuah tank. Presiden sedang memberikan pidato sekarang, tapi detik berikutnya. Seluruh aula dalam kegelapan. Pengawal dengan cepat menutupi presiden, tiba-tiba, sekelompok tentara bersenjata lengkap turun dari atas. Karena persiapan awal, semua pengawal langsung ditembak. Kini tinggal presiden saja, Menteri Pertahanan tidak perlu sembunyi lagi. Tetapi penjahat sering mati karena terlalu banyak bicara, masih menunggu untuk membunuh presiden. Kecelakaan itu terjadi. Saudara api, sekarang. Oke. Tepat setelah itu, kedua belah pihak bertarung. Menteri Pertahanan memanfaatkan kepanikan untuk menangkap presiden, hanya menyisakan segelintir pengawal. Tetapi ini tidak dapat mempersulit John dan rekan satu timnya. Semuanya musnah dalam sekejap mata. Kali ini, si pirang menyandera Mike dan yang lainnya. Seperti serigala di mulut harimau, beberapa peluru ditembakkan. Awalnya ingin menyelinap ke John. Hasilnya adalah serangan balik. Dan Mike semakin membencinya, melepaskan tembakan lagi. Mengetahui misi gagal, Menteri Pertahanan memergoki presiden melarikan diri dengan speedboat. John mengendarai supercar untuk mengikuti. Di mana Mike duduk di helikopter pendukung udara, menyaksikan kereta melaju kencang, John ke arah. Langsung bergegas ke trek. Setelah beberapa saat penyetelan, ban langsung tersangkut di atasnya. Dengan miniatur meriam, bagian depan mobil berada tepat di buritan. Johan memanjat, tapi tiba-tiba jatuh ke dalam perangkap pengawal. Lengannya ditusuk dengan belati, lalu dalam pertempuran, John berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi dia tidak menyerah, masih melawan. Akhirnya melihat sinar kehidupan di saat hidup dan mati. Kepala babi, lihat bagaimana itu menerangimu. Pada titik ini, kapal rusak parah. Kegagalan sistem rem, setelah Menteri Pertahanan membunuh masinis kereta. Hanya tersisa 3 orang di dalam kereta, karena presiden ada di tangannya. John tidak berani bertindak tergesa-gesa, hanya untuk melihat dia memutuskan aliran listrik terlebih dahulu dan kemudian melemparkan bom asap. Baru saja akan melancarkan serangan, tiba-tiba presiden lebih dulu. John mengambil kesempatan untuk bergegas. Memaksa Menteri Pertahanan ke tanah. Akhirnya berhasil menyelamatkan sang presiden. Tetapi John terluka, Menteri Pertahanan menodongkan pistol ke kepalanya. Untungnya, kapal melewati laut. John langsung melompat turun. Di saat yang sama, Mike langsung menembakkan roket. Giliranmu untuk mati, Jenderal. Bagian tengah jembatan tiba-tiba terbakar, apinya begitu tinggi di langit. Kapal meledak dalam sekejap, John buru-buru menembakkan meriam mini, lalu menirukan pose ratu loncat. Untungnya kecepatannya cukup cepat, tidak tertabrak kapal yang jatuh. Setelah ini, semua orang menerima penghargaan presiden. Kecuali John. Tapi presiden menyangkal semua kejahatan perjalanan berbahaya ini. Akhirnya selesai. Baik, ini adalah akhir dari film, sampai jumpa di lain waktu.